dalam kitab Al-Arba'un At-Tafsiriyah, dan kita sudah membahas beberapa hadis sampai pada hadis yang ke-16. Kita lanjutkan. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-haditsus sadis ashar, hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khalaqallahul khalqa, Allah telah menciptakan para makhluk. Falamma maka tatkala faragha minhu, Allah telah selesai dari menciptakan makhluk, qamat berdirilah ar-rahim, kekerabatan. Fa'akhadat, lalu dia memegang bihaqwir rahmani, dengan pinggangnya ar-rahman. Tapi ini satu kalimat yang maksudnya adalah dia berlindung kepada ar-rahman, ya. Fa'akhadat bihaqwir rahman, dia berlindung kepada ar-rahman, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqal lahu, maka Allah berkata kepada rahim ini, mah, ada apa? Atau apa yang kamu katakan? Qalat, maka dia mengatakan, hadza, inilah maqamul a'idhi, tempat berdirinya orang yang berlindung, bika, kepadamu ya Allah, minal qati'ah, dari pemutusan. Jadi maksudnya dia tidak mau dilakukan putus hubungan kerabat. Qala, Allah mengatakan, ala tardaina, apakah kamu tidak ridha, an asilaki, bahwasanya aku menyambung, man wasalaki, orang yang menyambungmu, maksudnya saya sambung dengan rahmatku. Wa aqta'a, dan aku putus, man qata'aki, orang yang memutusmu, maksudnya saya putus dari rahmatku. Qalat, dia mengatakan, bala ya Rabbi, wahai Rabbku. Qala, maka Allah mengatakan, fadzaki, maka itulah, maksudnya itulah hak kamu. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mengomentari hadis yang dia riwayatkan dari Nabi ini, iqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian mau. Fahal asitum in tuwallitum an tufsidu fil ardi wa taqta'u arhamakum. Fahal asitum, maka apakah barangkali, boleh juga dibaca asaitum. In tuwallitum, jika kalian itu dijadikan pemimpin. Boleh juga dibaca in tawallaitum. An tufsidu, bahwasanya kalian berbuat rusak, fil ardi, di bumi, wa taqta'u, dan kalian itu memutus. Boleh juga dibaca wa tuqatti'u, dan kalian memutus-mutus, arhamakum, hubungan kerabat-kerabat kalian. Ini surah Muhammad ayat 22, hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melarang kepada kita dari taqta'u arhamakum, memutus hubungan kerabat. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Muhammad ayat 22 ini menegur, barangkali kalian setelah menjadi pemimpin, kemudian berkuasa, menguasai banyak harta, menguasai banyak tempat, banyak daerah-daerah yang kalian taklukkan, kemudian harta menjadi banyak, akhirnya lupa terhadap kerabat, memutus hubungan terhadap kerabat, sehingga zalim kepada kerabat. Nah, itu makna yang terkenal dari kata-kata fahal asitum in tuwallitum. Maka tuwallitum di sini diartikan kalian menjadi wali atau menjadi hakim, menjadi pemimpin. Dan ini banyak terjadi di antara para pemerintahan seperti itu. Bahkan kita lihat dalam sejarah bahwasanya Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, dan maupun bani-bani yang lain yang mereka berkuasa, sering terjadi bunuh-membunuh antar mereka, rebutan kekuasaan. Gara-gara rebutan kekuasaan sampai berani atau tega membunuh saudaranya sendiri, bahkan membunuh bapaknya sendiri, bahkan membunuh kakaknya sendiri. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka apa yang dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertanyaan ayat ini betul-betul sudah terjadi. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana ar-rahim, yaitu kekerabatan, sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dilakukan diputuskan hubungannya oleh orang-orang yang memiliki kekerabatan. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, khalaqallahul khalqa.
Allah menciptakan makhluk, setelah selesai menciptakan makhluk, maka rahim atau kekerabatan ini berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentang Allah menciptakan makhluk, urutannya ini disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Kata kuncinya khalaqallahu at-turbata. Allah menciptakan bumi yaumas sabt pada hari Sabtu. Kemudian Allah ciptakan gunung-gunung pada hari Ahadnya. Kemudian Allah ciptakan pohon pada hari Seninnya. Kemudian Allah ciptakan makruh, sesuatu yang dibenci, pada hari Selasanya. Kemudian Allah ciptakan sinar pada hari Rebunya. Kemudian Allah sebarkan binatang-binatang melata pada bumi pada hari Kemisnya. Dan yang terakhir adalah Allah ciptakan Nabi Adam setelah asar dari hari Jumat, di akhir penciptaan, di akhir waktu dari waktu-waktu Jumat antara asar dan sampai malam. Ini hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, tapi saya jujur bahwa pendapat yang kuat adalah bahwa hadis ini bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi hadis ini merupakan perkataan Ka'bul Ahbar yang dia asalnya seorang tokoh Yahudi, kemudian dia masuk Islam. Maka bisa jadi perkataan ini diambil dari Israiliyat. Karena itu Imam Muslim dikritik oleh banyak para ulama ketika beliau menampilkan hadis ini di dalam kitab sahihnya sebagai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah selesai Allah ciptakan makhluk-makhluk tersebut, perinciannya sudah kita baca tadi, baru berdirilah rahim kekerabatan. Nah, muncul pertanyaan, kekerabatan ini kan dia adalah suatu makna ya, bukan suatu barang yang berwujud. Berbeda dengan gunung, itu ada barangnya. Pohon ada barangnya. Kekerabatan ini adalah suatu makna yang bukan merupakan suatu barang. Saya dengan bapak saya, dengan ibu saya, dengan kakak saya, dengan adik saya, ini ada hubungan. Hubungan ini disebut kekerabatan. Nah, ketika di sini disebutkan berdirilah kekerabatan, ini menimbulkan dua penafsiran di antara para ulama ya. Ada yang menafsirkan itu betul-betul sesungguhnya, maka ini berarti kekerabatan mempunyai suatu bentuk, yang dimana bentuk ini waktu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu untuk berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang kedua, ya kekerabatan ini berdiri ya maksudnya adalah ini tamthil saja, ya ini penyerupaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kekerabatan ini sudah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu supaya dia tidak diputus hubungannya oleh orang-orang yang memiliki kekerabatan, dan ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah katakan, siapa yang menyambungmu, saya sambung dengan rahmatku. Siapa yang memutusmu, saya putus dari rahmatku. Ini menunjukkan wajibnya silaturahim, dan sudah pernah kita bahas juga mungkin pada kitab-kitab yang lain, bahwa kerabat ada dua, ada yang mahram, ada yang tidak mahram. Maka yang mahram itu silaturahmi hukumnya adalah wajib, sementara yang tidak mahram silaturahmi hukumnya adalah sunnah. Maksudnya silaturahmi yang dibahas di sini yaitu haram wajib maupun sunnah. Ya, ini maksudnya menyambung dengan kebaikan-kebaikan kita. Minimal dalam setahun kita salam satu kali ya, menyapa. Mungkin kalau sekarang pakai WA dan sebagainya, apabila hubungannya tempatnya berjauhan ya, dari Solo ke Jawa Barat misalnya atau ke Jawa Timur misalnya, maka itu minimal itu yang dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan al-hadits sabi' asyar, hadis yang ke-17. An Ibn al-Musayyib, dari Sa'id bin Musayyab, ini namanya Sa'id ya, tapi diringkas menjadi An Ibn al-Musayyib, annahu, bahwasanya dia sami'a mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, maksudnya demi Allah, la yushikanna, sungguh betul-betul nyaris, ayyang zila fikum, bahwasanya turun di tengah-tengah kalian, Ibnu Maryam, maksudnya Nabi Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, hakaman, sebagai hakim, muqsitan, yang adil. Fayaksira, lalu dia memecahkan as-saliba, salib-salib, ini merusak salib-salib. Wayaktula, dan membunuh al-khinzir, babi-babi. Wayada'al jizyah, dan dia meletakkan jizyah, maksudnya tidak menerima lagi jizyah, upeti dari orang-orang kafir. Wayafidul malu, dan harta itu melimpah ruah, hatta, sehingga la yaqbalahu, tidak menerima
menerimanya ahadun, seorang pun, saking banyaknya harta. Wa hatta sehingga takuna sajdatul wahidah, adalah satu kali sujud, khairan lebih baik, minat dunia, daripada dunia, wa ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya. Thumma yaqulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah mengucapkan, ya, mengomentari hadis yang disabdakan Nabi ini, iqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian mau, wa in min ahlil kitab illa layu'minanna bihi qabla mautih, wa in, dan sungguh, min ahlil kitab, dari ahli kitab, illa, kecuali, layu'minanna bih, sungguh betul-betul beriman kepadanya, yaitu kepada Nabi Isa, qabla mautih, sebelum kematiannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Al-ayah, ini surat An-Nisa ayat 159, hadis muttafaqun alaih. Jadi maksudnya ayat ini kan ada dua tafsiran, ya. Tafsiran yang pertama, dan ini yang dipilih oleh Abu Hurairah berdasarkan hadis ini, bahwa semua ahli kitab yang kafir-kafir itu, baik Yahudi maupun Nasrani itu pasti nanti akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematian Nabi Isa, yaitu di akhir zaman. Jadi Nabi Isa kan masih hidup sekarang ini, tapi di atas langit, ya. Nah, nanti sebelum terjadi kiamat, Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Isa turun ke bumi menjadi hakim yang adil, kemudian meletakkan jizyah, artinya semua orang kafir disuruh masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, maka dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Akhirnya mereka berbondong-bondong, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, pada masuk Islam mengikuti Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena yang tidak mau masuk Islam dibunuh. Yang tidak mau masuk Islam nanti akan bergabung dengan Dajjal. Kalau sudah bergabung dengan Dajjal, maka akan dibunuh atau terbunuh sebagaimana Dajjal juga. Nah, itu tafsiran yang pertama untuk ayat ini. Tafsiran yang kedua, wa in min ahlil kitab illa layu'minan nabi qabla mautih, sebelum kematiannya, ini bukan kematiannya Nabi Isa, tapi kematiannya ahli kitab tersebut. Jadi kata-kata hi di sini, ya, kematiannya, kematian siapa ini? Ada yang mengatakan itu kematian Nabi Isa, berarti ini kejadian di akhir zaman. Ada yang mengatakan kematiannya ini adalah kematian dari ahli kitab tadi. Jadi setiap ahli kitab sebelum matinya pasti iman kepada Nabi Isa, bahwasanya Nabi Isa betul-betul seorang nabi, bukan anak Tuhan, bukan apa-apa, bukan juga anak zina. Karena Yahudi kan mengatakan Nabi Isa anak zina, ya. Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Tuhan atau Tuhan. Nah, nanti mereka masing-masing mereka sebelum mati akan tahu, oh ternyata perkataan saya salah. Ternyata yang benar adalah Nabi Isa adalah seorang nabi sebagaimana keyakinan umat Islam. Nah, mereka mengetahui keyakinan tersebut, keyakinan yang benar tersebut sebelum kematian mereka. Karena setiap orang yang akan mati itu akan mengetahui yang benar, ya. Orang-orang kafir ketika akan dicabut nyawanya oleh para malaikat itu baru tahu saat itu, oh ternyata saya selama ini dalam kesesatan. Tapi sudah tidak ada gunanya mau bertobat, mau nyawa sudah hampir melayang, sudah akan dicabut oleh oleh malaikat maut yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari dua tafsir ini yang dipilih oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atau pendapat Abu Hurairah adalah bahwa mautihi, kematiannya ini maksudnya kematian Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau tampilkan dalilnya, yaitu hadis ini. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nyaris Nabi Isa turun. Ini beliau sabdakan sudah 1400 tahun lebih, tapi Nabi Isa belum juga turun. Padahal kata-kata nyaris itu kan menunjukkan sesuatu yang dekat. Nah, ketahuilah bahwa orang-orang Arab mengatakan kullu ma huwa atin qarib. Segala sesuatu yang pasti datang itu disebut dekat. Nah, maka hari kiamat meskipun masih lama kalau dihitung tahunnya, dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan nanti terjadinya hari kiamat itu sangat lama, karena masih 1000 tahun lebih, ya. Tetapi itu disebut dekat karena memang kiamat itu pasti terjadi. Kemudian faedah yang kedua, perawi hadis ini Sa'id bin Musayyab meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ketahuilah bahwa Sa'id bin Musayyab ini menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini termasuk fadilah Sa'id bin Musayyab.
Karena Sa'id bin Musayyab dia seorang Quraisy, keturunan Quraisy, orang-orang keturunan yang nasabnya tinggi, tapi dia rela menikahi putrinya Abu Hurairah, orang Yaman, nasabnya biasa. Kenapa orang nasabnya tinggi menikahi nasab biasa? Ini semata-mata karena ingin meraup ilmunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena dia tahu bahwa kalau dia menikahi putrinya Abu Hurairah, dia akan banyak meriwayatkan hadis dari mertuanya ini. Nah, dan ini benar sesuai apa yang dia inginkan. Akhirnya dia menjadi seorang ulama tabi'in yang paling luas ilmunya. Para ulama mengatakan Sa'id bin Musayyab adalah awsa'ut tabi'ina ilman, tabi'in yang paling luas ilmunya di antara para tabi'in yang lain. Kemudian faedah berikutnya, Nabi Isa nanti kalau sudah turun merusak salib, membunuh babi, dan tidak menerima lagi jizyah, artinya semua harus masuk Islam. Jadi syariat jizyah itu di dalam syariat kita, syariat Nabi Muhammad SAW itu adalah sesuatu yang diterima. Orang kafir kan dibagi dua ya, ada yang ahli kitab, ada yang bukan ahli kitab. Nah, yang bukan ahli kitab ini wajib masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, diperangi umat Islam. Adapun yang ahli kitab tidak harus masuk Islam. Pilih salah satu ya, masuk Islam boleh, bayar jizyah juga boleh. Kalau tidak mau dua-duanya, baru perang dengan mereka. Nah, maka dua pilihan ini nanti di akhir zaman oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihapus. Jadi Nabi Isa ini menghapus dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti dia merusak syariat Nabi Muhammad SAW, bukan ya, karena ini hanyalah menunaikan tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang merusak salib ini ternyata kita temukan juga perintah dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, la tada' timsalan illa tamastah. Janganlah kamu itu meninggalkan suatu patung kecuali kamu hapus patung tersebut. Nah, biasanya salib kan ada patungnya ya. Nah, maka ini juga mirip dengan hadis tersebut. Kalau ini perintah dari Nabi SAW untuk merusaknya. Kalau tadi hanya berita bahwasanya Nabi Isa akan merusaknya. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis ini disebutkan juga satu sujud lebih baik daripada dunia seisinya. Itu nanti terjadi di akhir zaman ketika harta dunia melimpah ruah sehingga orang tidak ada yang menerima sedekah karena semuanya sudah kaya. Nah, apa yang dimaksud satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya? Ini ada dua tafsiran. Menurut Imam Nawawi, tafsirannya adalah bahwasanya manusia itu lebih suka melakukan amalan-amalan ketaatan, sujud, membaca Quran, zikir dan sebagainya daripada dia menguasai dunia. Karena apa? Semuanya sudah kaya sehingga tidak perlu lagi kekayaan. Orang mau butuh apa lagi? Rumah sudah punya, mobil sudah punya. Kalau sekarang mungkin orang masih banyak berangan-angan ya, saya pengen punya rumah karena belum punya rumah. Saya pengen punya mobil karena belum punya mobil dan sebagainya. Tapi nanti di saat itu sudah mereka tidak ada angan-angan dunia lagi karena harta sudah melimpah ruah dan mereka tahu bahwa kalau sudah kejadian Nabi Isa turun ini sudah menjelang kiamat. Akhirnya mereka nggak ada yang pikiran dunia lagi. Kalau ada orang yang masih pikiran dunia ini ya kebangetan sekali ya. Yang sudah Nabi Isa sudah turun kok masih mikir dunia. Nah, maka semuanya pikirannya agama, semuanya merasakan bahwasanya amal-amal ibadah ini lebih utama daripada dunia dan seisinya. Ini tafsiran yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ada lagi tafsiran yang kedua. Tafsiran kedua mengatakan bahwa satu sujud lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya apa? Nah, ini saya tampilkan di sini perkataan Qadhi Iyad. Ma'nahu anna ajraha khairun limusalliha min sadaqatin bid dunya. Maksudnya adalah pahala sujud itu lebih baik bagi orang yang melakukan salat daripada orang yang menyedekahkan dunia. Kenapa? Karena sudah pada kaya. Jadi nilai sedekah jadi rendah pahalanya. Karena sedekah itu akan membesar pahalanya ketika apa? Orang itu membutuhkan. Semakin dahsyat kebutuhan orang, maka sedekah kita semakin tinggi nilainya. Makanya pada waktu sebelum Fathu Makkah, sedekah nilainya lebih besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Sedekah atau infak sebelum Fathu Makkah
tidak sama dengan infak setelah Fathu Makkah. Karena setelah Fathu Makkah ini kekayaan umat Islam kekayaan Baitul Mal semakin banyak ya. Nah, sehingga infak di situ tidak begitu diperlukan karena memerangi orang-orang kafir sudah tidak ada kafir lagi setelah Fathu Makkah di negara Arab itu semuanya sudah pada masuk Islam. Nah, itulah makna yang kedua menurut Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala ya. Satu kali sujud maksudnya pahalanya itu lebih baik daripada seseorang menginfakkan dunia karena dunia sudah dikuasai oleh semua manusia, artinya semuanya sudah jadi kaya, tidak perlu lagi sedekah. Kita lanjutkan al-hadits tsamin asyar, hadis yang ke-18. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisal miskin, bukanlah orang miskin, billadzi tarudduhu, orang yang mengembalikannya at-tamratu, satu butir kurma, wat-tamratani, dan dua butir kurma, walal luqmatu, tidak pula satu suapan, walal luqmatani, wal luqmatani, dan dua suapan. Innamal miskin, tiada lain orang miskin adalah al-muta'affif, orang yang menahan diri dari meminta-minta. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian mau. La yas'aluna an-nasa ilhafa." Mereka tidak minta kepada manusia dengan ilhaf. Ilhaf itu meminta dengan terus-menerus. Surah Al-Baqarah ayat 273, hadis muttafaqun alaih. Jadi ciri-ciri orang miskin yang sesungguhnya itu adalah orang yang dia itu tidak tercukupi kebutuhannya, tetapi la yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak minta kepada manusia dengan terus-menerus. Dalam tafsir Tanwirul Miqbas disebutkan ilhafan ghaira ilhafin. Ya. Baik memintanya dengan terus-menerus atau tidak terus-menerus, sama-sama tidak dilakukan. Ya. Karena hadisnya mengatakan al-muta'affif, orang yang menahan diri dari meminta-minta. Berarti dia tidak minta-minta sama sekali. Dan tafsiran ini sesuai dengan hadis yang lain yang lebih jelas. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya orang miskin itu adalah orang yang la yajidu ghinan, walakinil miskin, akan tapi orang miskin adalah alladzi la yajidu ghinan, yang tidak mendapati kekayaan, yughnihi, yang mencukupi dia, wala yuftanu lahu, dan juga tidak diketahui bahwa dia tidak cukup, fayutasaddaq alaih, sehingga diberi sedekah kepadanya, wala yaqumu, dan dia tidak mau berdiri, fayas'alan nas, untuk minta-minta kepada para manusia. Hadis ini muttafaqun alaih. Di sini jelas ya, tidak berdiri untuk minta-minta kepada manusia. Jadi tidak hanya tidak minta secara terus-menerus, tapi sama sekali tidak minta-minta. Sehingga la yuftanu lahu, tidak diketahui bahwa dia miskin karena tidak pernah minta-minta. Itulah orang miskin yang sesungguhnya. Dari hadis ini maksudnya adalah bahwasanya orang-orang yang paling berhak mendapatkan sedekah yang disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 60, bahwasanya salah satu mereka adalah al-masakin, orang-orang miskin. Nah, orang-orang miskin yang kayak begini, mereka sebenarnya memang betul-betul miskin, tetapi tidak pernah minta-minta, apalagi meminta secara terus-menerus, tidak pernah. Adapun orang yang suka keliling-keliling itu ya, minta-minta setiap hari. Nah, itu bisa jadi betul-betul miskin, bisa jadi tidak. Bahkan banyak di antara mereka yang sebenarnya tidak miskin. Jadi sudah tercukupi sebenarnya, tetapi karena sudah terbiasa minta-minta begitu, akhirnya mereka setiap hari keluar dengan baju compang-camping, baju biasa, ya. Kemudian kadang-kadang berbohong, ya, mengatakan saya butuh bantuan ini, saya butuh bantuan itu. Anak saya masuk rumah sakit, tidak bisa keluar. Ini istri saya hamil, tidak bisa melahirkan, tidak bisa membayar persalinannya, dan sebagainya. Ya, berbohong dalam rangka untuk mengumpulkan harta dari para manusia. Bukan itu orang-orang miskin yang kalau diberi satu suapan, dua suapan, kemudian pergi, diberi satu kurma atau dua kurma, pergi. Kalau sekarang yang diberi 1.000 rupiah atau 500 rupiah, kemudian dia pergi. Bukan itu orang miskin yang sesungguhnya. Adapun yang suka kelilingan itu ya bisa saja betul-betul miskin, bisa saja tidak. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini.
Faedah yang pertama, hadis ini menegaskan kepada kita definisi orang miskin. Definisi orang miskin adalah al-miskin alladzi la yajidu ghinan yughni. Tidak mendapati kekayaan yang mencukupi dia. Nah, maka definisi orang miskin ringkasnya adalah orang yang pengeluaran wajibnya tidak tercukupi oleh pemasukannya. Itu orang miskin. Maka bedanya orang miskin dengan orang fakir apa? Ini diperselisihkan oleh para ulama, tetapi pendapat yang terkenal adalah fakir itu miskin yang lebih miskin lagi. Sehingga orang miskin itu yang dia tidak mendapati kecukupan untuk kewajiban keperluan wajibnya, tetapi dia mendapati separuh dari keperluan tersebut. Misalnya satu bulan seseorang itu memerlukan biaya hidupnya, biaya yang wajib ya, dan kuota tidak termasuk biaya wajib ya. Nah, dia memerlukan untuk biaya wajibnya itu 1 juta misalnya. Nah, ternyata dia gajinya setiap bulan hanya 500.000. Nah, ini berarti orang miskin karena dia mendapati separuh dari keperluannya. Adapun kalau dia mendapati kurang dari separuhnya, maka disebut sebagai fakir ya. Misalnya gajinya hanya 400.000, sementara keperluan wajibnya 1 juta. Nah, ini kurang dari separuh, ini berarti fakir. Ada lagi yang mengatakan sebaliknya, miskin itu lebih miskin daripada fakir. Tapi pendapat yang pertama yang saya pilih, bahwasanya orang fakir itu lebih fakir daripada orang miskin. Dalilnya apa? Dalilnya dua dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Hajj, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah dari korbanmu dan berilah makan kepada orang miskin yang fakir. Nah, di sini disebutkan al-faqir setelah kata-kata al-ba'is yang artinya juga fakir. Menunjukkan fakir itu lebih dahsyat daripada miskin. Karena kalau miskin lebih dahsyat, tentunya dikatakan wa at'imul ba'isal miskin. Ya, tapi di sini al-ba'isal faqir. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kita temukan kisah di dalam surah Al-Kahfi pada ayat 79. Ammas safinah, adapun kapal, fakanat limasakin. Kapal ini milik orang-orang miskin, ya'maluna fil bahr. Mereka bekerja di laut. Nah, ternyata orang-orang miskin masih bisa punya kapal. Orang-orang fakir tampaknya lebih jauh daripada itu. Kapal nggak punya, bagaimana punya kapal? Fakir sekali ya. Adapun orang-orang miskin ya masih punya kapal, tapi tadi ya penghasilannya tidak mencukupi dari kebutuhan wajibnya. Kebutuhan wajibnya hanya tercukupi separuhnya saja atau lebih daripada separuhnya, tapi nggak sampai cukup. Kebutuhannya 1 juta, tetapi pemasukannya 950.000. Nah, ini juga termasuk miskin karena dia masih kurang 50.000. Tapi yang dihitung kebutuhan yang wajib ya, makan, minum, pakaian. Nah, kalau sekarang ya listrik, kemudian pendidikan, ya sekolah, bayar sekolah untuk anaknya, dan sebagainya. Pokoknya yang wajib saja yang dihitung. Yang tidak wajib tidak usah dihitung. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, al-hadits tasi asyar, hadis yang ke-19. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min mauludin, tidaklah seorang anak yang dilahirkan, yuladu yang dilahirkan, illa kecuali nakhasahu menusuknya syaitanu setan. Fayastahilu, lalu dia berteriak, sharikhan, dengan berteriak. Sama ya artinya, yastahilu itu teriak, sharikhan juga teriak. Maka ini disebutkan 2 kali untuk mubalaghah. Min nakhsati syaitan, dari sebab tusukan setan tadi. Illa kecuali ibna Maryam, Nabi Isa bin Maryam, wa ummahu, dan ibunya yaitu Maryam. Tsumma qala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata mengomentari hadis tadi, Iqra'u in syi'tum, bacalah ayat jika kalian mau. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Wa inni, dan sesungguhnya aku, yaitu Maryam, bukan ya, ibunya Maryam. U'idzuha, aku memperlindungkan dia, yaitu Maryam, bika kepadamu ya Allah, wa dzurriyyataha, dan keturunannya Maryam yaitu Nabi Isa, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Ini dzurriyyah sebenarnya jamak ya, keturunannya ya. Tapi memang keturunannya Maryam hanyalah
Nabi Isa yang kita tahu ya, wallahu alam bissawab. Tidak ada lagi yang lain karena Nabi Isa pun tidak menikah ya, kita tidak mengetahui adanya riwayat bahwasanya Nabi Isa menikah. Ini surat Ali Imran ayat 36 dan hadisnya muttafaqun alaih. Ayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dari u'idzuha, aku memperlindungkan kepada engkau, yaitu diperlindungkan dari tusukan setan tadi. Dan ini tafsiran yang terkenal untuk ayat ini. Meskipun ada tafsiran yang lain, tafsiran yang kedua mengatakan saya perlindungkan Maryam dan keturunannya yaitu Nabi Isa dari setan, maksudnya dari penyesatan setan. Jangan sampai anak saya ini disesatkan oleh setan, tergelincirkan oleh setan sehingga melakukan maksiat-maksiat, apalagi dosa-dosa besar. Nah, tapi tafsiran yang pertama ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Tidak ada seorang bayi pun kecuali pasti kalau lahir itu langsung menangis. Nah, menangis itu menurut sabda Nabi dan kita harus percaya itu karena dicolek oleh setan atau ditusuk dengan jarinya oleh setan ini. Dan ini menunjukkan bahwa setan itu sudah menghadiri manusia sejak manusia dilahirkan dan tidak akan berhenti mengganggu manusia sampai manusia itu mati. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, ya, Inna syaitana yahduru ahadakum fi kulli syai'in min sya'ni. Sesungguhnya setan itu menghadiri masing-masing kalian pada segala sesuatu dari kondisi dia. Hatta yahdurahu inda ta'ami, sampai menghadiri juga pada saat makan. Nah, maka sebelum makan kita akan disuruh bismillah supaya setan tidak ikut nimbrung makan. Kemudian makan dengan tangan kanan supaya setan tidak senang dengan sebab kita makan dengan tangan kiri. Karena kalau kita makan dengan tangan kiri ini menyerupai setan, pastinya setan akan senang ya, sehingga dia dapat bagian dari makan kita tersebut. Hadis riwayat Muslim derajatnya sahih. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa semua bayi lahir menangis kecuali dua orang. Jadi dari Nabi Adam sampai akhir kiamat itu nanti adalah yang tidak menangis hanya Nabi Isa dan ibunya saja. Selain itu semuanya menangis. Dan ini pendapat yang zahir berdasarkan hadis ini. Tapi Al-Qadhi Iyad berpendapat bahwa kekhususan ini, yaitu tidak dicolek oleh setan dan tidak menangis, ini berlaku untuk seluruh nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 124.000 nabi, nah, semuanya tidak mengalami nangis gara-gara dicolek oleh setan ini pada saat dia lahir. Dan pendapat ini sebenarnya masuk akal juga ya, karena Maryam ini bukan seorang nabi. Kalau dia diberi kekhususan ini, sementara para nabi tidak diberi kekhususan ini, sesuatu yang kurang cukup jauh ya, karena bagaimana mungkin seorang yang bukan nabi punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh seorang nabi. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan hadis berikutnya, al-haditsul 20, hadis yang ke-20. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya maudhi'a tempat sautin satu cambuk fil jannah di dalam jannah khairum minad dunya, lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Kemudian Nabi bersabda, iqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian mau. Faman zuhzi' 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Faman zuhzi' 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka. Boleh juga dibaca faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam jannah, faqad faz, maka sungguh dia beruntung. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia illa kecuali mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Surat Ali Imran ayat 185, hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya satu tempat cambuk di dalam jannah itu lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Satu tempat cambuk ini bukan berarti ini cambuk ada tempatnya seperti padang ada sarungnya, bukan itu ya. Tapi cambuk kita taruh di satu tempat. Nah, tempat yang
terkena oleh cambuk tadi yang tentu saja sangat kecil ya, karena cambuk tidak ada yang besar ya, sebesar-besar cambuk seberapa sih. Maka maksudnya tempat atau area yang kita letakkan cambuk padanya ya itu sekecil itu lebih lebih mulia, kalau itu dari jannah lebih mulia daripada seluruh dunia dan seisinya. Nah, kenapa kok disebut cambuk? Kenapa nggak disebut gelas saja atau disebut piring saja atau apalah yang lebih kecil ya? Tempat pulpen atau tempat apa jarum misalnya. Gitu. Nah, ini berkaitan dengan kebiasaan orang Arab. Orang Arab kalau mau singgah di suatu tempat, ya, dia kalau menginginkan ini tempat, dia kasih tanda cambuknya. Cambuknya dia lemparkan di tempat tersebut. Nah, kalau cambuk sudah dia letakkan di situ, orang-orang tahu, oh ini tempat fulan yang pemilik cambuk ini. Sehingga orang-orang tidak akan menempati tempat tersebut. Nah, maka kata-kata cambuk ini berkaitan dengan kebiasaan orang-orang Arab. Nih. Kalau orang Indonesia mungkin apa yang ditaruh di situ? Kalau misalnya ceret, kalau di sawah ya, Pak Tani biasanya naruh apa ceret di satu tempat, maksudnya dia akan tinggal di situ atau akan berteduh di situ. Maka dikatakan oleh kita inna maudhi'a ceret, ya. Tapi oleh Nabi maudhi'a saut ini karena orang Arab meletakkan cambuk. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan rendahnya dunia, karena di sini hadis ini kan menunjukkan rendahnya dunia. Ya. Nah, maka kemudian Rasulullah membaca ayat ini, wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia illa mata'un ghurur, kecuali kesenangan yang menipu. Nah, dalam tafsir para ulama mengatakan maksudnya kesenangan yang menipu itu adalah ya seperti barang-barang dunia yang semuanya fana, tidak ada yang tidak fana. Disebutkan dalam kitab tafsir Tanwirul Mikbas, yaitu kamata'il bait fi baqaih. Itu seperti perkakas-perkakas yang ada di rumah kita, dunia tersebut. Baqanya atau lamanya itu seperti perkakas-perkakas yang ada di rumah kita. Apakah ada di rumah kita perkakas yang abadi kekal? Nggak ada sama sekali. Kita punya apa? Gelas ya, gelas mudah pecah. Punya piring, piring mudah pecah. Punya apa lagi? Sendok, sendok ada yang sudah apa? Keluar karatan, ada lagi sendok yang bagus sebenarnya tapi sudah patah karena dimainkan anak. Nah, maka perkakas-perkakas rumah kita tidak ada yang abadi, demikian juga dunia juga seperti itu. Maka itulah sebabnya Allah mengatakan satu tempat cambuk di jannah lebih baik. Kenapa lebih baik? Para ulama mengatakan karena di dalam jannah itu semuanya kekal abadi, adapun di dunia apapun kekayaannya tidak ada yang abadi sama sekali. Karena dunia ini nanti akhirnya akan hancur sehingga kekayaan dunia akan hancur binasa semuanya, tidak ada sisanya sama sekali. Akan berganti dengan alam akhirat. Kemudian dari sisi ilmu qiraat di sini ada ha ketemu dengan ain ya. Zuhziha anin nar. Ini dalam satu qiraah boleh dibaca dengan idgham. Idgham itu artinya memasukkan satu huruf pada huruf yang lain sehingga haknya dihapuskan ya. Zuhziha, haknya diganti ain. Faman zuhzi' anin nar. Ini bacaan yang lebih enak saya kira daripada bacaan biasa zuhziha anin karena lebih susah ya. Jadi memang orang Arab itu biasanya melakukan idgham pada bacaan-bacaan yang susah sehingga supaya mudah dilafalkan mereka menggunakan sistem idgham ini. Tapi tentu saja ini ada aturannya, tidak semau-mau kita melakukan idgham pada sesuatu yang kita anggap susah untuk dibaca. Tidak ya, ini ada ilmu qiraat di dalamnya. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, wa astaghfirullahaladzim li walakum. Kalau mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan ya. Baik, ini ada pertanyaan. Jika saya bertanya di luar materi, boleh silahkan. Apakah ada keutamaan mempunyai guru dalam kehidupan ini? Jujur saya masih termasuk yang awam agama. Saya tidak punya guru. Mungkin terakhir ada guru waktu SMP. Ngaji TPA di kampung, kadang kalau belajar agama ya hanya dari YouTube atau kajian online dan itu pun jarang karena kadang lalai dan seterusnya. Ya wajib kita punya guru ya, karena kita punya kewajiban untuk mencari atau mempelajari ilmu agama. Sementara ilmu agama tidak mungkin kita pelajari tanpa guru. Bagaimana tanpa guru ya? Karena sebagaimana sabda Nabi SAW, ya ilmu ini
terus diwariskan oleh guru kepada generasi berikutnya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, tasmaun, kalian mendengarkan ilmu. Mendengarkan ilmu dari siapa? Berarti dari orang yang lebih berilmu darinya. Wa yusma'u minkum, dan akan didengarkan dari kalian. Wa yusma'u mimma yusma'u minkum, mimma yasma'u minkum, dan akan didengarkan dari orang yang mendengarkan dari kalian. Artinya para sahabat mendengarkan ilmu dari Nabi, ya. Nah, kemudian Nabi wafat, para sahabat yang menyampaikan ilmu. Para sahabat menyampaikan ilmu didengar oleh para tabi'in. Para sahabat wafat, nah tabi'in melanjutkannya terus menerus sampai kepada kita. Nah, demikian juga karena kita ini di dunia selalu saja menghadapi masalah-masalah yang kita perlu jawaban agamanya, maka kita harus belajar kepada orang-orang yang mengerti. Siapapun kita, ya, meskipun dia sudah ustadz, meskipun dia sudah disebut ulama, tetap ada orang yang lebih berilmu darinya. Maka kalau dia bertemu dengannya, hendaklah dia mengambil ilmu darinya. Sebagaimana nasihat dari salah satu guru kami, bahwa kita kalau ketemu seseorang hanya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita lebih berilmu, maka kita menyampaikan ilmu kepadanya. Kemungkinan kedua, kita kalah ilmu, maka kita mengambil ilmu darinya. Kemungkinan ketiga, ilmunya selevel, berarti kita diskusi dengannya supaya ilmu tidak punah. Baik, kemudian berikutnya, bagaimana jika hari raya jatuh pada hari Jumat? Apakah kita masih wajib sholat Jumat? Sholat Jumat tetap wajib, tetapi bagi orang-orang yang sudah sholat Idul Fitri atau Idul Adha, dia tidak wajib hadir Jumatan. Khusus yang sudah sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Bagi yang belum sholat, karena mungkin tadi sibuk sehingga tidak bisa sholat Idul Fitri Idul Adha, karena memang sholat Id hanya sunnah, ya tentu saja tidak gugur sama sekali kewajiban Jumatannya tersebut. Tapi bagi yang sudah sholat Id, maka silahkan Jumatannya tidak datang ke masjid, silahkan. Tetapi jangan lupa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalul qawlu ladayya. Kewajiban salat itu adalah 5 kali, dan itu pahalanya seperti 50 kali salat, tidak akan diubah kewajiban di hadapan saya. Sehingga bukan berarti kalau tidak Jumatan kemudian gugur apapun, tidak, ya. Tetap kewajiban salat 5 waktu. Berarti salat Id, ya kan? Kemudian salat Jumat, kemudian karena Jumatannya tidak ada, berarti diganti dengan zuhur, kemudian asar, maghrib, isya. Itu menurut mayoritas para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Meskipun memang ada yang mengatakan bahwasanya salat Id kalau sudah dilakukan, maka itu sudah menggugurkan kewajiban salat Jumat, demikian juga salat zuhur. Dan ini masuk akal juga sebenarnya, karena memang kalau kita sudah sholat Id, bukankah kita sudah sholat subuh juga? Nah, maka dihitungnya dari sholat subuh, ya, subuh, kemudian Id, berarti Jumatnya sudah terwakili oleh Id ini, kemudian asar, maghrib, isya. Dari sisi itu bisa masuk akal juga, tetapi kita mengikuti pendapat mayoritas ulama saja, bahwasanya kalau seseorang tidak wajib Jumatan, maka kewajibannya adalah sholat zuhur. Sebagaimana merupakan ijma' para ulama yang sudah kita pelajari kemarin pada buku yang sebelumnya, bahwasanya orang yang tidak menghadiri Jumatan, maka disepakati oleh para ulama salatnya salat zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sudah nih. Baik, sampai di sini dulu. Benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.